Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan atau decision making. Nah, apa sih itu teori keputusan? Teori keputusan adalah cara analitik dan sistematik untuk mengatasi masalah. Keputusan yang baik didasarkan pada logika. Untuk mencapai tujuan organisasi, pemimpin harus memahami bagaimana keputusan dibuat dan alat pengambilan keputusan apa yang bisa digunakan. Sebagian besar keberhasilan atau kegagalan orang dan perusahaan bergantung pada kualitas keputusan mereka. Tantangannya adalah mengatasi ketidakpastian. Terlepas dari kompleksitas keputusan, semua pembuat keputusan dihadapkan pada alternatif dan situasi. Berikut ini merupakan notasi yang akan digunakan dalam sesi ini. Istilah alternatif, yaitu suatu tindakan atau strategi yang mungkin dipilih oleh pembuat keputusan. Contohnya, besok nggak bawa payung ah. Kemudian istilah keadaan alam atau situasi, yaitu kejadian atau situasi yang hanya dimiliki oleh pembuat keputusan dan tidak ada kendali. Contohnya cuaca besok. Kemudian dalam pohon keputusan terdapat dua simbol yang digunakan, yaitu kotak melambangkan not keputusan dan simbol lingkaran yang melambangkan situasi atau keadaan yang akan terjadi. Pada analisis pengambilan keputusan terdapat dua alat yang dapat digunakan, yaitu pohon keputusan dan tabel keputusan. Nah, apa sih bedanya? Kalau di pohon keputusan, di sini ada tampilan grafik dari proses keputusan yang menunjukkan alternatif keputusan, keadaan alam atau situasi, dan masing-masing probabilitas serta hasil untuk setiap kombinasi alternatif keputusan dengan situasinya. Sedangkan dalam tabel keputusan, di sini sebenarnya alat yang sama, hanya saja dalam bentuk tabel. Pada pohon keputusan terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, definisikan masalahnya. Kemudian kita membuat struktur atau gambar pohon keputusannya. Lalu kita menetapkan probabilitas pada keadaan alam. Kemudian perkirakan hasil untuk setiap kemungkinan kombinasi alternatif dengan keadaan alam. Dan yang terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung nilai moneter yang diharapkan atau biasa kita sebut expected monetary value untuk setiap not keadaan alam. Proses ini kita lakukan dengan bekerja mundur, yaitu mulai dari kanan pohon dan bekerja kembali ke not keputusan di sebelah kiri. Juga di setiap not keputusan, alternatif dengan IMV terbaiklah yang dipilih. Contoh kasus, Kimi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka usaha kecil toko pakaian di 7 Avenue. Pilihannya adalah membuka toko kecil, toko ukuran sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Pasar untuk toko pakaian bisa bagus, rata-rata atau buruk. Probabilitas untuk ketiga kemungkinan ini adalah 0,2 untuk kondisi bagus, 0,5 untuk kondisi rata-rata, dan 0,3 untuk kondisi yang buruk. Keuntungan atau kerugian bersih untuk toko kecil dengan kondisi berurut dalam ribuan adalah 75.000, 25.000, dan minus 40.000. Sedangkan untuk toko sedang dengan kondisi berurut dalam ribuan adalah 100.000, 35.000, dan minus 60.000. Membangun tanpa toko sama sekali tidak menghasilkan kerugian dan juga tidak ada keuntungan. Jadi apa nih yang bisa kita sarankan? Pertama, kita tentukan dulu nih, apa sih yang menjadi masalah atau tujuan dari kasus yang ada? Apakah minimal biaya atau maksimal keuntungan? Pada kasus ini fokusnya adalah keuntungan, sehingga tujuannya adalah maksimal keuntungan. Langkah berikutnya adalah membuat struktur gambar pohon. Terdapat 3 alternatif. Gambar 1 not keputusan dengan 3 cabang,
yang mencerminkan alternatifnya, yaitu membangun toko ukuran kecil, membangun toko ukuran sedang, dan tidak membangun toko. Selanjutnya, menggambar not kondisi alam atau situasi yang terdiri dari 3, yaitu pasar bagus, rata-rata, dan buruk. Lalu masukkan juga probabilitas dan konsekuensi atau hasil dari tiap kombinasi. Kalkulasi setiap kemungkinan dengan konsekuensi yang ada. Yang terakhir, hitung nilai yang diharapkan. Dari hasil IMV, maka dapat dipilih. Keputusan terbaik adalah membangun toko berukuran sedang dengan perkiraan keuntungan sebesar 19.500.000. Tabel keputusan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tabel keputusan merupakan alat lain nih yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Bedanya di sini kita menggunakan tabel. Nah, berdasarkan soal yang sama, kita pertama perlu membuat tabel keputusan dengan nilai bersyarat atau nilai dari kombinasi alternatif dengan kondisi yang ada, atau biasanya kita sebut tabel payoff. Berikut ini merupakan tabel payoff. Tabel inilah yang menjadi dasar untuk perhitungan berikutnya, yaitu mencari nilai yang diharapkan atau expected monetary value. Selanjutnya, mari kita simak tutorial pohon keputusan dalam analisa keputusan.